Halo, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun saudara-saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Jatmiko Yogoviano, dalam tutorial mata kuliah Etika Administrasi Pemerintahan. Pada tutorial keempat ini, kita akan membahas tentang nilai, jenis, dan ragam dari keadilan. Terdapat 4 agenda materi yang akan kita bahas dalam kegiatan tutorial ini, yakni pertama, jenis dan ragam dari keadilan, yang kedua, nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik, yang ketiga adalah konsep nilai yang penghabisan, dan yang keempat adalah keadilan sebagai suatu nilai. Nilai dapat dibedakan dalam berbagai jenis sesuai dengan penggolongan objek, bagian situasi atau segi-segi manusia yang menjadi ruang lingkup dan rujukan nilai terbagi menjadi dua hal, yakni berdasarkan dari sisi isi dan dari sisi ragam. Isi substansif yang berkaitan dengan suatu segi kehidupan manusia pada objek yang bersangkutan, sedangkan pada sisi ragam, nilai dapat pula dibedakan dalam berbagai ragam menurut sifat dan penciriannya. Konten pembahasan yang pertama yakni keadilan sebagai suatu nilai yang sangat utuh dalam pemerintahan. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah suatu nilai dari ide atau pengalaman yang bersifat baik atau patut dimiliki sebagai suatu tujuan tersebut. Jadi bukan sebagai sarana atau alat untuk mencapai suatu nilai lain atau suatu tujuan lain. Yang kedua yakni nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik sendiri adalah suatu nilai yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mencapai suatu hal-hal yang lain, itu termasuk pula dalam nilai ekstrinsik. Berikutnya yakni keadilan sebagai suatu nilai yang sangat luhur dalam pemerintahan. Konsep nilai penghabisan berhubungan erat dengan konsep summum bonum yang dalam istilah etika, istilah Latin summum bonum berarti hal baik yang terluhur. Konsep ini merupakan suatu tujuan atau nilai yang tertinggi dari kehidupan manusia yang demi itu semua hal lain dapat dilakukan. Artinya, nilai penghabisan summum bonum itu merupakan nilai yang paling tinggi atau maha tinggi, tiada nilai lain yang lebih tinggi dari nilai itu. Hal ini juga dianggap sebagai suatu tujuan yang penghabisan dari kelakuan manusia yang secara intrinsik dan substansif adalah baik sehingga tidak pernah dibawa. Kalau kita tarik konsep nilai ini ke dalam konsep bernegara di Indonesia, kita dapat memanifestasikannya ke dalam nilai-nilai luhur Pancasila, karena tiada nilai lain di atas Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Karena dari Pancasila itulah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Dasar dan melahirkan undang-undang beserta turunan-turunan ke bawahnya untuk mengatur hajat hidup orang banyak dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Ragam keadilan adalah salah satu pembagian dari keadilan yang merujuk pada suatu segi, ciri atau tata cara pelaksanaan keadilan itu. Jadi, ragam keadilan itu terbagi menjadi dua perspektif, yakni dari sisi segi dan dari sisi cara. Dari sisi segi, ide keadilan dengan segenap seginya termasuk dalam bidang kebaikan, karena itu termasuk pula dalam bidang kebenaran. Keadilan merupakan kebaikan dari perbuatan. Yang kedua, dari sisi cara, bertindak adil dalam segala hal berarti berbuat baik. Artinya semua keadilan itu adalah kebaikan. Memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, berarti juga melakukan perbuatan baik atau perwujudan ide kebaikan secara konkret.
Yang berikutnya yakni keadilan sebagai kewajiban moral bagi administrator pemerintahan. Keadilan merupakan kebajikan moral yang paling utama, pokok atau terpenting dikembangkan pada para administrator pemerintahan, sehingga setiap administrator pemerintahan dari kedudukan yang paling rendah sampai yang tertinggi dapat terbina jiwa keadilan. Karena apa? Karena tanpa jiwa keadilan sebagai landasannya dan berbagai kebajikan moral sebagai pedoman, seorang administrator pemerintahan akan mudah sekali tergoda oleh kekuasaan jabatan dan terjerumus dalam berbagai keburukan. Banyak contoh yang bisa kita lihat apabila seorang melakukan kegiatan, kewajiban, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai seorang administrator, birokrat, pejabat publik, tanpa ada jiwa keadilan sebagai landasan dan kewajiban moral sebagai pedoman, seorang akan dengan mudah menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dan melakukan berbagai tindakan-tindakan amoral seperti korupsi dan sebagainya. Jadi apabila kita melihat konsep ini secara garis besar, kita dapat memaknai bahwa budi pekerti, hasrat, kemauan, dan hati sanubari setiap orang itu merupakan fondasi awal untuk membentuk jiwa keadilan. Jiwa keadilan inilah yang terwujud nanti dalam kebajikan moral. Dari kebajikan moral sebagai pedoman hidup, administrator pemerintahan kemudian akan membuat landasan jiwa keadilan yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berlaku untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Demikianlah pengantar tutorial pada pertemuan kali ini. Pada para saudara-saudara mahasiswa peserta tutorial ketika administrasi pemerintahan, jangan pernah bosan-bosan untuk mengulang materi, mengerjakan setiap tugas yang tersedia, dan mengerjakan latihan mandiri untuk mengasah skill dan kemampuan sekaligus mengukur tingkat pemahaman untuk persiapan di ujian akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.